Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fajar Rizky Hairul Umam dengan NPM 20202 1500249 dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema lanjutan penulisan kata. Materi yang pertama adalah penulisan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim sama-sama merupakan bentuk pendek dari sebuah kata atau lebih. Bedanya yaitu bahwa singkatan merupakan bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf, sedangkan akronim merupakan bentuk pendek dari dua kata atau lebih yang dilafalkan. Seperti contohnya MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Contoh lain adalah SMA, Sekolah Menengah Atas. Contoh dari akronim adalah balita, bawah 5 tahun, atau bandara, bandar udara. Kepanjangan dari singkatan dan akronim di atas yang ditulis dengan huruf kapital di setiap awal kata, dan ada pula yang ditulis dengan huruf kecil. Misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Angkatan Udara Republik Indonesia. Sedangkan Sekolah Menengah Atas atau Bandar Udara atau Bandara ditulis dengan huruf kecil. Jika dicermati, kepanjangan yang ditulis dengan huruf kapital di setiap awal katanya itu merupakan nama diri. Yang ditulis dengan huruf kecil di awal katanya itu bukan nama diri. Penulisan singkatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu singkatan yang ditulis dengan tanda titik maupun tanpa tanda titik. Dan yang kedua, singkatan yang menggunakan huruf kapital atau huruf kecil. Dalam kenyataan berbahasa, sering ditemukan kesalahan penulisan singkatan. Contoh, di papan nama di kota-kota besar, singkatan PT sering ditulis dengan satu titik, PT, titik. Anehnya, tanda titik banyak digunakan hanya satu, yaitu setelah singkatan T. Singkatan nama gelar akademik sering tidak diikuti tanda titik. Banyak orang yang menulis misalkan nama Sofia Ningtyas, MA. Ada 3 kelompok singkatan yang diikuti tanda titik. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat. 2. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih. Dan yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang biasa dipakai dalam surat menyurat. Kelompok pertama, singkatan yang diikuti tanda titik adalah singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat. Contohnya yaitu Sri Mulyani, MPD, Prof. Dr. Sumaryoto, Dr. Bambang Sumadyo, MPD, dan R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Kelompok penulisan singkatan yang kedua adalah penulisan singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih. Ada sejumlah singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih yang ditulis dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, SDA sama dengan di atas, DLL dan lain-lain, DSB dan sebagainya, YTH yang terhormat, DKK dan kawan-kawan, DSD dan seterusnya, YBS yang bersangkutan, SDR saudara, TTD tertanda, HLM halaman. Contoh di atas terlihat bahwa singkatan yang terdiri atas 2 huruf atau lebih ada yang berasal dari 4 kata, 3 kata, 2 kata, dan 1 kata. Artinya, 2 kata lebih dapat disingkat menjadi 3 huruf. 3 huruf itu semuanya huruf kecil dan diikuti 1 titik. Misalnya, kata jalan akan menjadi salah jika disingkat menjadi JL titik. Seharusnya JLN titik, karena singkatan JL titik
dapat menimbulkan asumsi ganda dan lebih baik ditulis secara lengkap, yaitu jalan. Kelompok penulisan singkatan yang ketiga adalah singkatan yang terdiri atas dua huruf yang biasa dipakai dalam surat menyurat, yaitu contohnya A.N yaitu atas nama, D.A dengan alamat, U.B untuk beliau, U.P untuk perhatian, S.D sampai dengan. Contoh singkatan di atas memang sering ditemukan dalam surat menyurat, tetapi sering juga ditemukan dalam berbagai jenis tulisan lain. Dalam surat menyurat, sering juga ditemukan singkatan PLH dan PLT yang merupakan kepanjangan dari pelaksanaan harian dan pelaksanaan tugas. Singkatan itu terdiri atas 3 huruf. Penulisan singkatan nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, dan dokumen resmi. Singkatan kelompok ini tidak diikuti tanda titik. Contohnya, penulisan singkatan nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, dan dokumen resmi. Singkatan kelompok ini tidak diikuti tanda titik. Contohnya, DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, MK Mahkamah Konstitusi, BNN Badan Narkotika Nasional, PII Persatuan Insinyur Indonesia, ITS Institut Teknologi Surabaya, Unindra Universitas Indraprasta. Penulisan singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal dan bukan nama diri, yaitu contohnya SD atau sekolah dasar, SMP sekolah menengah pertama, PT perusahaan terbatas, KTP kartu tanda penduduk, PNS pegawai negeri sipil, PTN perguruan tinggi negeri, dan MI madrasah ibtidaiyah. Penulisan sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama tidak ditulis dengan huruf awal kapital karena bukan nama diri. Perkenalkan, nama saya Liana Safitri dengan NPM 202021500237 ingin meneruskan materi yang telah disampaikan oleh Vinta Evril, yaitu untuk nama jenjang pendidikan yang menjadi bagian nama diri harus ditulis dengan huruf kapital. Contoh, yang pertama ada SDN 03 Pagi Ciracas. Nah, untuk SDN ini, kata S, D, dan N ini harus ditulis dengan huruf kapital. Dan contoh yang kedua, SMA 58 Ciracas atau Sekolah Menengah Atas 58 Ciracas, ini pun harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Oke, selanjutnya ada penulisan angka dan lambang bilangan. Ada 2 cara menuliskan lambang bilangan teman-teman, yaitu dengan angka Arab dan angka Romawi. Masalah yang sering terjadi dalam penerapan kaidah ejaan adalah kapan lambang bilangan itu ditulis dengan angka dan kapan harus ditulis dengan huruf. Seperti contoh yang pertama, sekurang-kurangnya sudah 2 kali rombongan mahasiswa dari Universitas Indraprasta mengunjungi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan di Rawamangun, Jakarta Timur. Contoh yang kedua, pajak bumi dan bangunan yang hanya dibayar 1 kali dalam setahun itu harus ditaati bersama. Pada kalimat 1 yang berada di contoh nomor 2, lambang bilangan ditulis dengan angka, bukan dengan huruf. Penulisan seperti itu salah. Kaidah yang menyatakan bahwa lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Lambang bilangan seperti 2, 3, 10 harus ditulis dengan angka. Oleh karena itu, lambang bilangan 2 pada kalimat yang pertama dapat diperbaiki menjadi seperti berikut. Nah, jadi perbaikannya adalah sekurang-kurangnya sudah 2 kali. Nah, 2-nya ini memakai kata ya teman-teman.
Sekurang-kurangnya sudah 2 kali rombongan mahasiswa dari Universitas Indraprasta mengunjungi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan di Rawamangun, Jakarta Timur. Pada kalimat 2, lambang bilangan dinyatakan dengan angka dan huruf sekaligus. Penulisan seperti itu juga tidak sesuai dengan kaidah ya teman-teman. Penulisan lambang bilangan yang ditulis dengan angka dan huruf sekaligus hanya dilakukan pada kwitansi dan rumusan peraturan perundang-undangan. Sehingga kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi pajak bumi dan bangunan yang hanya dibayar 1 kali dalam setahun itu harus ditaati bersama. 1 di sini menggunakan kata ya teman-teman. Selanjutnya, ada penulisan lambang bilangan yang menyangkut ukuran seperti panjang, berat, luas, dan isi, waktu, dan nilai uang. Meskipun dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, lambang bilangan yang menyangkut ukuran, waktu, dan nilai uang ditulis dengan angka. Contoh, yang pertama, tiap mahasiswa mendapatkan bantuan buku 5 buah. Yang kedua, luas tanah lapang itu 160 meter. Penulisan lambang bilangan yang menyangkut penomoran jalan, rumah, dan kamar hotel atau apartemen kantor ditulis sebagai berikut. Yang pertama, rumahnya beralamat di Jalan Mandiri 2, Ciracas, Jakarta Timur. Untuk kata rumahnya, huruf R ditulis dengan huruf kapital. Pada kata jalan, huruf J ditulis dengan huruf kapital. Dan pada kata mandiri, huruf M ditulis dengan huruf kapital. Ciracas ditulis dengan huruf kapital pada huruf C. Jakarta Timur, huruf J dan T ditulis dengan huruf kapital. Contoh yang kedua, Tias tinggal di Jalan Swadaya 3, RT 006, RW 002, nomor 39, Ciracas, Jakarta Timur. Untuk Tias, huruf T ditulis dengan huruf kapital. Jalan Swadaya ditulis dengan huruf kapital pada huruf J dan S. Angka 3 ditulis dengan huruf Romawi. RT dan RW ditulis dengan huruf kapital. Kata nomor, huruf N ditulis dengan huruf kapital. Ciracas, huruf C ditulis dengan huruf kapital. Dan Jakarta Timur, huruf J dan T ditulis dengan huruf kapital. Penulisan kata ganti dan kata sandang. Kata ganti adalah salah satu jenis kata yang fungsinya untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Penggunaan kata ganti dimaksudkan agar suatu kalimat disampaikan secara lebih efektif dan tidak bertele-tele. Kata sandang atau artikel adalah kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan nomina atau kata benda. Dalam PUEBI diatur penulisan kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata sandang yang diatur adalah si dan sang. Penulisan kata ganti ku proklitik terletak di depan dan ku enklitik terletak di akhir. Tidak menimbulkan masalah dalam penulisan. Penulisan kata seperti ku sampaikan, ku ambil, bukuku, atau rumahku tidak menimbulkan masalah. Yang sering menimbulkan masalah adalah penulisan kata ganti kau. Penulisan kau lebih banyak salah. Contoh, kau ambilkan titipan itu minggu depan. Kemarin, kau bawa titipan itu saat pulang dari sini. Pada kalimat 1 dan 2 di atas, kata ganti kau ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Penulisan seperti itu sering ditemukan, tetapi tidak sesuai dengan kaidah. Seharusnya, kata ganti kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sehingga kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi, Nak, tolong kau ambilkan buku itu. Kemarin, kau bawa titipan itu dalam tasmu. Ada hal yang perlu diingat, yakni bahwa tidak semua kata ganti kau ditulis serangkai. Lalu, bagaimana cara membedakannya? Untuk mengetahuinya, perhatikan kalimat di bawah. Setelah mengerjakan tugas itu, kau boleh pulang nanti. Kau akan mendapat hadiah itu kalau nilai raportmu bagus.
Pada kalimat 3 dan 4, kata ganti kau ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Perbedaannya terletak pada fungsi kata ganti kau dalam kalimat. Penulisan kata ganti sandang, si, dan sang sudah jelas, yakni ditulis terpisah dari kata berikutnya, dan ditulis dengan huruf kecil. Khusus kata sandang sang ditulis dengan huruf awal kapital, hanya untuk nama Tuhan. Contoh, selama ini dia berani melanggar perintah sang ayah. Serahkan semua masalah itu kepada sang pencipta. Demikian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, harap dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.